Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Romeo Bantul. Oke. Karena cuaca juga sudah gelap, saya juga habis selesai makan ini. Kita lanjut ke part video pembelajaran fisika yang ketiga. Nah, seperti biasa di video kali ini kita akan membahas 3 soal fisika. Oke. Yang pertama itu di sini langsung saja kita baca soalnya. Itu ada ini. Oke. Sebuah roda berjari-jari 0,4 meter mengalami gaya 10 Newton yang bekerja tegak lurus pada tepi roda. Tentukan percepatan sudut jika momen inersia roda 2 kg per meter kubik. Oke. Yang jelas yang kita diketahui di sini adalah F-nya yaitu 10 Newton dan jari-jarinya 0,4. Untuk masanya sendiri ada 2 kg meter per kubik. Oke, langsung di sini pada intinya ketika sebuah gaya bekerja pada tepi roda, gaya tersebut menghasilkan momen gaya atau torsi. Nah, dari torsi inilah yang menyebabkan roda mengalami percepatan sudut. Oke, langsung kita masukkan. Yang pertama yaitu adalah rumus torsi. Rumus torsi apa, teman-teman? Kita tulis rumus torsi di sini. Rumus torsi itu ada tau F kali R. Nah, oke, karena gayanya tegak lurus, langsung saja kita masukkan F dikali 0,4. Hasilnya berapa? F itu 10 dikali 0,4, hasilnya jadinya 4 Newton per meter. Newton per M, itu aja lah. Oke, lanjut. Kita udah ketemu nih torsinya nih. Lalu kita cari percepatannya. Percepatan sudut ini dihitung dengan rumus yaitu A sama dengan tau per momen inersianya yang tadi. Nah, nih. Oke, lanjut. Langsung saja kita masukin. Di sini A sama dengan 4. Momen inersianya itu masanya ya. Masanya itu ada 2 km per pangkat 2 itu. Langsung dibagi jadi 4 bagi 2. Yaitu jadinya A per 2 rat S kuadrat. Nah, artinya roda akan berputar semakin cepat dengan percepatan sudut sebesar 2 radian per detik kuadrat. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 yaitu kita ngitung gaya dorong roket. Nah, kita baca soalnya di sini. Sebuah roket dengan massa 8.000 kg meluncur ke atas dengan kecepatan awal 0 meter per second. 0 nih, jadi ibarat ini roket, ini roketnya. Ini 0 dulu kan, baru semakin lama semakin cepat. Nah, dan setelah 10 second atau 10 detik, kecepatan menjadi 100 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, tentukan gaya dorong gas yang bekerja pada roket. Oke, yang jelas yang kita ketahui di sini adalah masanya 8.000 km. Terus itu ada kecepatannya dari 0 sampai 100 meter per second. Terus ada waktunya yaitu 10 detik atau 10 second. Dan gaya gravitasinya 10 meter per second. Nah, roket ini mengalami 2 gaya dorong, yaitu dorong ke atas dan gaya berat ke bawah. Percepatannya dapat dicari dari perubahan kecepatan. Nah, rumusnya yaitu ada, saja kita tulis di sini.
A sama dengan delta V per T. Nah, langsung kita hitung dulu. Berarti 100. Ini karena delta V-nya adalah 100, kecepatan terakhirnya adalah 100, dan T-nya adalah waktunya itu. Bagi 10. Jadinya 10 meter per second. Nah, oke, lanjut kita cari gaya total pada roket. Nah, kita cari F totalnya nih. F total. Nah, total itu adalah M kali A. Nah, A-nya ini tadi kita sudah menemukan 10 meter per second, masanya adalah 8.000. Langsung kita masukkan aja. 8.000 dikali 10 meter per second. Nah, 8.000 kg dikali 10 meter per second. Hasilnya tinggal dikalikan 80.000 Newton. Nah, tapi gaya total ini adalah selisih antara gaya dorong dan gaya berat. Gaya beratnya itu ada mg tadi yang hasilnya 80 Newton juga. Nah, untuk cari gaya beratnya gimana? Sama. Kita tinggal tambahkan rumus, yaitu gaya berat. Saya tulis di sini aja. Gaya berat. Nah, gaya berat ini didapatkan dari massa dikali G. Artinya 8.000. Massanya 8.000 dikali G juga. G-nya gravitasinya tadi ada 10 meter per second. Sama ya. Jadinya hasilnya juga 80 Newton. Lanjut. Nah, maka dapat kita cari gaya dorongnya itu dengan cara F dorong sama dengan F total tambah berat. Nah, buat kita nemuin F dorongnya itu, jadinya F totalnya itu tadi ada 80 juga. Jadi tinggal 80.000 ditambah 80.000. Hasilnya 160.000 Newton. Oke, ini tadi. Nah, jadi untuk penyelesaiannya seperti ini. Yang nomor 2, mencari gaya dorong gas pada roket. Nah, lanjut ke video sih? Soal yang ketiga. Nah, soalnya kita baca dulu. Seorang anak duduk di kursi jungkat-jungkit. Oke, sepanjang 1,4 meter. Jika massa anak tersebut 30 kilo dan percepatan gravitasinya 10 meter per second, serta ia duduk tepat di ujung kursi, tentukan besar torsi terhadap titik gantung saat kursi mulai bergerak. Nah, soal ini meminta kita untuk menentukan besar torsi yang dihasilkan oleh gaya berat anak terhadap titik tumpu atau kursi jungkat-jungkitnya. Nah, langsung saja di sini yang kita ketahui yaitu massanya ada 30. Setelah itu panjang kursinya ada 1,4 meter dan gravitasinya ada 10 meter per second. Nah, perhatikan baik-baik di mana posisi poros dan di mana gaya bekerja. Karena ini jungkat-jungkit, kita asumsikan gantung poros berada tepat di tengah batang. Oke, kita pertama cari yang namanya lengan gaya atau jarak dari poros ke titik gaya bekerja. Nah, itu rumusnya di sini, langsung saya tulis di sini ya. Ada R sama dengan L dibagi 2. Nah, L itu panjang dari ini tadi. Langsung kita masukkan 1,4 meter dibagi 2.
hasilnya 0,7 meter. Nah, lanjut kita menentukan gaya beratnya. Gaya yang menyebabkan torsi di sini adalah gaya berat anak. Nah, gaya berat itu rumusnya ada di W. Terus ini W massa per dikali gravitasi. Jadinya langsung masukin aja 30 dikali 10 sama dengan 300 Newton. Jika udah, baru kita dapat menghitung momen gayanya atau torsinya. Nah, di momen gaya ini kita juga dapat rumus nih. Jadi kita buat nyariin W sama R-nya, kita rumusnya beda nih. Jadi di sini tidak disebutin W-nya berapa, R-nya berapa, tapi kita harus mencari W sama R-nya terlebih dahulu. Untuk rumus momen gayanya yaitu ada tahu W dikali R. Nah, jika kita udah tahu W-nya ada berapa yaitu 300 Newton dan R-nya ada di 0,7 meter. Langsung saja kita kalikan yaitu 300 Newton dikali 0,7. Hasilnya berapa teman-teman? Ya, benar sekali di 210 Newton per meter. Nah, jadi kesimpulannya dari soal yang nomor 3 ini, momen gaya yang dihasilkan oleh anak yang duduk di ujung kursi jungkat-jungkit tersebut adalah 210 Newton per meter. Ini adalah torsi yang berusaha memutar jungkat-jungkit tersebut. Udah kan? Intinya dalam fisika ini memiliki konsep seperti di mana poros berada dan bagaimana menekan lengan gaya adalah kunci. Oke, sekian video part 3 dari Romeo Bantul. Kita lanjut ke video yang part 4. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan pada part ketiga ini sejauh ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar fisika. Fisika itu mudah jika kita suka latihan terus-menerus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.